Halo kawan-kawan, jumpa kembali ya di channel Lestari Dapur GK. Nah, di kesempatan kali ini kawan-kawan saya ajak untuk menikmati cara membuat kue yang sudah lama. Jadi ini makanan yang khas dari Jawa Barat. Namanya kue bandros. Nah, bagaimana kue bandros itu kita bisa buat sendiri? Nah, mungkin kawan-kawan sering memakannya ya, karena masih banyak orang yang jualan kue bandros itu. Nah, selain seperti yang dijual abang-abang, saya juga mau share tentang membuat kue bandros yang lain. Ya, kawan-kawan, kita kali ini akan membuat kue bandros. Kue bandros yang encer ya. Nah, bahan-bahan apa saja yang kita butuhkan untuk membuat kue bandros? Yang pertama, kita gunakan 1/4 tepung beras. Boleh giling sendiri atau boleh beli jadi. 300 gram kelapa parut yang sudah dikupas kulitnya, dan kita beri garam 1/2 sendok teh. Nah, kita akan mempersiapkan air 400 ml dan pandan 2 lembar ya. 2 lembar pandan dipotong-potong. Nah, kemudian kita juga menggunakan vanili sebagai pewangi, karena bandros ini rasanya wangi dari vanili. Kita gunakan 1/2 sendok teh, kita campur di dalam tepung beras ini. Kemudian gula putih ini sebagai taburannya. Oke, kita akan memulai memasaknya. Nah, kita akan mendidihkan air yang 400 ml ini. Kita didihkan karena kita akan ambil sari wangi dari pandan ini. Baru kita akan masukkan kelapa nanti. Ini sudah mendidih dan daunnya sudah layu. Jadi daunnya kita angkat. Kita akan merebus. Ini semuanya akan kita rebus supaya matang. Jadi pada waktu kita memasak bandros tidak basi. Kita masak sampai matang. Ya, ini setelah 5 menit kita matikan apinya dan kita dinginkan dulu. Kita dinginkan ya. Ya, setelah kelapanya dingin, kita akan campurkan tepung beras ini dengan kelapanya ya. Ini agak suam-suam kuku panasnya.
Ini kita bisa campurkan air biasa atau air kelapa sebanyak 400 ml dulu. Terus ini biarin pakai angin. Kita akan biarkan ini selama 2 jam supaya tepung berasnya mengembang. Ya, ini encer. Kita tambahkan 50 cc. Kita biarkan dulu selama 2 jam. Ya, jadi kue bandros siap kita panggang. Tapi sebelumnya kita akan mengoleskan dengan minyak goreng. Daerah mana tuh waktu itu? Kue bandros ini jadi encer gini ya. Kita aduk-aduk dulu sebelum kita mengadon. Jadi ini panggangannya harus panas. Kita akan tutup. Jadi setelah 10 menit dengan api yang besar, kita akan kecilkan supaya tidak gosong, supaya lebih tanak. Oke, kita tunggu sampai dia kering bawahnya. Ya, ini kita tambahkan waktu 15 menit. Kita matikan ya apinya ya. Ini sudah matang dan kita akan memberi gula di atasnya, ditaburi gula ya. Ya, apinya harus dimatikan. Kalau dinyalakan nanti dia berair. Ya, sebenarnya kue bandros tuh agak encer memang, tapi kita bikin nggak terlalu encer supaya awet. Kalau encer-encer itu harus langsung dimakan. Oke, kita angkat. Ini cungkil. Jadi kita congkel, kita angkat. Ya, seperti ini. Dia teksturnya dalamnya agak lembut ya. Jadi memang seperti ini. Lembut. Ya, sebelum kita pakai ini harus bersih dari gula-gulanya ya. Atau dari keraketannya.
Soalnya nanti bisa sulit diangkat kalau dia masih ada yang menempel adonan. Kita beri minyak dulu. Biarkan ini sampai panas dulu ya. Baru kita tuang adonan. Kita tutup dulu. Ya, setelah matang seperti ini, kita matikan apinya. Kemudian kita beri gula, ditaburkan di atas sini ya. Jadi memang kue bandros itu kue yang berbaris tapi legok. Nah, legokannya ini untuk mengisi gula. Boleh banyak, boleh sedikit, tergantung selera. Karena kue bandrosnya sendiri rasanya asin. Ya, ini kue bandros yang tidak tercampur oleh ragi atau baking soda atau baking powder. Tapi ini asli. Seperti yang dijual ya. Nah, kalau misalnya kita kurang gula, kita tambahkan gula. Karena waktu panas itu cepat mencair. Jadi harus cepat dimakan ini. Oke kawan-kawan, selamat mencoba kue bandros dengan cara seperti ini. Selamat mencoba. Kita akan membuat kue bandros. Nah, bahan yang kita persiapkan adalah kelapa 1 butir yang dikupas kulitnya dan garam 1 sendok teh ya. Ini tepung beras yang sudah kita buat sendiri sebanyak 500 gram. Nah, ini 2 lembar daun pandan dan 250 air dan 1 sendok teh baking powder sebagai pengering karena kue ini sifatnya lembek, jadi harus pakai baking powder. Yang pertama-tama kita lakukan adalah kita masukkan daun pandan dan air. Ntar akan kita didihkan dulu. Setelah mendidih, kita angkat ya daun pandan ini.
Kemudian kita masukkan kelapa yang sudah kita beri garam. Kita masukkan semua biar matang kelapanya ya. Kelapanya kita masak sampai matang. Kita tambahkan air 150. Ya, ini kita aduk-aduk sebentar karena kita mau ngambil sari santannya dari kelapa. Nah, supaya itu tidak terlalu perah, maka kita menambahkan sedikit demi sedikit supaya nanti santannya juga tidak encer. Ya, biar tidak kering, kita tambahkan 150 ml lagi. Ya, itu kita biarkan sampai mendidih. Kemudian kita tuang tepung beras ini ya. Nah, setelah 10 menit kita matikan. Kita masukkan baking powder ke dalam tepung beras ini sebanyak 1 sendok teh. Mungkin kita campur-campur. Ya, kelapanya itu nanti kita campur setelah agak dingin. Setelah kelapanya dingin, baru kita masukkan ke dalam tepung beras. Nah, kenapa kita tidak memasukkan pada waktu mendidih? Karena nanti dia akan matang berasnya, tepung berasnya ya. Dan itu bisa merusak adonan. Lain dengan membuat kue apem. Kalau kita membuat kue bandros itu tepung berasnya benar-benar rasa mentah. Ya, seperti ini masih mengental. Jadi karena tepung beras ini harus pakai proses, kita harus membiarkan agak lama. Itu kira-kira 2 jam. Supaya dia bisa mekar tepung ini. Adonan ini kita beri air lagi sebanyak 200 ml. Ya, supaya tepungnya agak encer. Ya, jadi kita harus ngadonin sedikit. Akan kita buat mengembang. Jadi perlu sedikit-sedikit airnya. Ya, ini biar mekar ya. Yamin ya. Kita akan menambahkan vanili supaya wangi. Ya, jadi ini tidak diberi gula. Ya, memang bandros itu rasanya asin, setengah sendok teh sedikit. Karena nanti kita akan campur dengan taburan gula di luarnya ya. Kita akan biarkan supaya dia berasnya, tepungnya ini bisa lembut. Ya, sebelumnya loyang kita beri minyak dulu ya. Minyak goreng. Ya, setelah 2 jam baru kita masukkan adonan ini.
Apinya besar ya. Kemudian kita tutup. Tunggu sampai 25 menit. Sudah mekar ya. Jadi ini perlu ditanak. Jadi kita setelah 10 menit agak naik, dia harus dikecilin supaya tidak gosong. Ya, setelah 25 menit ini sudah matang. Karena bandrosnya bandros padat. Jadi kita matikan apinya, baru kita beri taburan gula pasir. Ya, gula pasir ini harus dalam keadaan agak dingin supaya tidak mencair. Ya, apinya tidak boleh dinyalakan kalau kita sedang menabur gula. Ya, kalau di atasnya melembung ini berarti namanya kue bandros pukis. Jadi memang bahan dasarnya dari tepung beras semua. Tidak ada campurannya ya untuk membuat kue bandros. Jadi kalau kita membuat kue bandros pukis yang gembul, ini harus tanak sekali. Jadi memasaknya butuh waktu yang panjang. Dan kita bisa makan sampai 2 hari supaya tidak basi. Tapi tetap teksturnya di dalamnya lembut, di luarnya kering. Permukaannya kita bisa lap-lap. Adonan ini agak sedikit berbeda, yaitu mengental, tidak terlalu encer. Apinya kencang ya. Karena kita akan buat ini jadi padat. Ya, kita juga bisa membuat ini tidak terlalu penuh, karena dia nanti akan naik sendirinya. Ya, ini hasil dari kue bandros yang gembul. Nah, kalau kalian suka membuat kue bandros gembul seperti kue pukis, ya silakan mencobanya seperti di video saya. Ya, mungkin kawan-kawan juga senang membuat makanan dengan banyak variasi. Tapi kita juga harus bisa mengolahnya dengan tepat supaya makanan itu bisa kita nikmati dan hasilnya memuaskan. Oke kawan-kawan, terima kasih ya sudah nonton video saya dan sudah mau subscribe. Kita jumpa lagi di video saya berikutnya.
Terima kasih.